Tahukah kamu mengapa kita semua hidup sekarang ini? Semuanya berkat seorang pria setia yang berjalan dengan Allah lama berselang. Namanya Nuh. Di Kejadian pasal 6, Alkitab memberitahu kita bahwa dulu sekali, sekitar 600 tahun setelah manusia pertama Adam mati, beberapa malaikat di sorga melihat ke bumi dan memperhatikan para wanita. Mereka melihat bahwa para wanita itu sangat cantik, lalu mulai memikirkan hal-hal buruk. Mereka meninggalkan surga dan menjadi seperti manusia agar bisa mengawini para wanita itu. Hal ini tidak normal dan sangat salah. Para wanita itu kemudian melahirkan bayi-bayi yang tumbuh menjadi raksasa yang suka menindas, yang disebut Nephilim. Mereka suka memukuli orang. Banyak orang meniru contoh buruk itu. Bahkan anak-anak pun suka menindas. Orang-orang di dunia yang penuh kekerasan itu tidak peduli dengan penderitaan di sekeliling mereka. Mereka bersenang-senang, kawin-mengawinkan, makan, dan minum. Mereka berjual beli dan tidak memedulikan Allah. Kekerasan merajalela. Orang yang tak bersalah menjadi korban. Nah, bagaimana perasaan Allah Yehuwa melihat dunia yang fasik itu? Ia memperhatikan bahwa kejahatan manusia ada di mana-mana. Dan yang mereka pikirkan hanyalah hal-hal buruk semata. Hati Yehuwa pedih melihat kefasikan manusia. Apa yang akan Allah lakukan? Ia berfirman, "Aku akan melenyapkan umat manusia dari muka bumi." Apakah ini berarti tidak akan ada lagi manusia di bumi? Tidak. Alkitab memberitahu kita bahwa pada masa penuh kekerasan itu, setidaknya ada satu orang yang menaati Allah, Nuh. Pria yang takut akan Allah itu dan istrinya punya 3 putra. Yang sulung mungkin Yafet. Berikutnya, Sem. Yang bungsu, Ham. Putra-putranya yang taat dan istri mereka yang setia akan banyak membantu Nuh melakukan tugas istimewa yang akan segera Allah berikan.
Mengapa Yehuwa menyukai Nuh? Apa keistimewaan dia? Nuh, seorang pria yang setia berjalan dengan Allah, melayani Dia dari hari ke hari. Ia berbeda dari semua orang lain. Ia menaati Allah. Bagaimana cara Yehuwa membinasakan dunia yang fasik itu? Ia berfirman, "Aku akan mendatangkan banjir besar untuk membersihkan bumi. Airnya akan begitu dalam sehingga menenggelamkan segala yang ada." Tetapi bagaimana dengan binatang dan burung-burung? Dan bagaimana dengan Nuh dan keluarganya yang setia? Yehuwa memberi Nuh petunjuk khusus untuk membangun bahtera penyelamat. Bagaimana bentuknya? Seperti kotak raksasa. Bentuknya seperti peti panjang beralas datar dan berujung persegi. Mereka harus mengosongkan daerah yang luas agar dapat menetapkan batas-batas untuk membangun bahtera raksasa itu. Dapatkah kamu bayangkan besarnya? Panjangnya lebih dari 120 meter, lebih panjang daripada lapangan sepak bola. Lebarnya sekitar 20 meter, dan tingginya seperti rumah bertingkat 4. Nuh mungkin membangunnya dekat hutan, agar mudah mendapatkan kayu. Tapi bagaimana Nuh dan keluarganya? Hanya 8 orang bisa membangun kapal sebesar itu? Mereka belum pernah melakukan hal seperti itu. Dengan bantuan Allah, mereka bisa membangun bahtera. Selain itu, ada lagi satu tugas penting bagi mereka. Mereka mesti memperingatkan para tetangga tentang datangnya air bah. Dapatkah kamu bayangkan reaksi orang-orang terhadap pemberitaan mereka? Mereka mungkin bilang, "Bodoh sekali kalian. Buat apa membangun kotak besar ini di sini? Buang-buang waktu saja. Dunia kita tidak bakal berakhir." Mereka mengabaikan peringatan Nuh dan terus saja melakukan kegiatan mereka sehari-hari. Tetapi Nuh mendengarkan Allah, bukan para tetangganya. Butuh waktu lama untuk membangun bahtera. Selama 40 tahun lebih, Nuh dan keluarganya dengan taat bekerja keras. Akhirnya, bahtera itu selesai. Bahtera itu dibuat kedap air. Untuk penerangan dan udara segar, mereka memasang jendela atau lubang di sekeliling bahtera. Mereka juga membuat sebuah pintu besar di sisinya. Karena akan tinggal untuk waktu yang lama dalam bahtera, Nuh dan keluarganya harus menyiapkan buah, biji-bijian, dan makanan lainnya.
mereka harus menyimpan air untuk kebutuhan mereka dan berbagai jenis binatang dan burung. Namun tugas mereka belum selesai. Ada tantangan lain, suatu tugas mendesak. Kejadian pasal 7 memberitahu kita bahwa Nuh dan keluarganya mulai menggiring berbagai jenis binatang ke dalam bahtera. Waktu mereka hanya sedikit. Kenapa? Karena Allah berfirman, 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke bumi selama 40 hari dan 40 malam. Seluruh bumi akan tertutup air, dan aku akan melenyapkan semua yang bernapas. Karena itu, masukkan ke dalam bahtera 7 ekor dari setiap binatang yang tidak haram untuk digunakan dalam ibadat kepadaku. Untuk jenis lain, masing-masing 2 ekor. Yehua tentu membantu Nuh menggiring begitu banyak jenis binatang yang harus dibawa ke dalam bahtera. Tidak ada yang ketinggalan, bahkan yang kecil, yang merayap, atau yang pelan. Apakah Nuh membuang-buang waktu? Apakah ia berpikir, besok kan masih sempat? Tidak, ia melakukan semua yang Yehua perintahkan. Itu tidak mudah, tetapi sekali lagi ia dan keluarganya memperlihatkan bahwa mereka takut akan Allah dan taat. Mereka melakukannya tepat seperti itu. Setelah semua binatang aman di dalam, Yehua menutup pintunya. Sekarang Nuh dan keluarganya harus menunggu. Apakah banjir itu akan datang? Atau apakah mereka akan kelihatan seperti orang bodoh yang terkunci di dalam bahtera? Persis seperti yang Allah firmankan, air tercurah dari langit. Hujan turun terus-menerus tanpa henti. Benar-benar air bah. Hujan turun dengan deras selama 40 hari dan 40 malam. Ya, Yehua menepati firman-Nya. Air naik semakin tinggi. Bayangkan perasaan mereka semua ketika bahtera mulai terapung dan bergoyang.
binatang-binatang ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Bahtera mulai terangkat perlahan-lahan. Akhirnya, gunung-gunung tertinggi pun tertutup air. Bumi terendam selama 150 hari. Apa jadinya semua orang jahat dan kejam yang mencemooh peringatan Nuh? Mereka tenggelam. Selama berbulan-bulan dalam bahtera yang terapung, Nuh dan keluarganya terus sibuk. Mereka mengurus kebutuhan mereka sendiri dan binatang-binatang. Hanya binatang di dalam bahtera serta Nuh dan keluarganya yang selamat. 8 orang selamat karena mereka mendengarkan Yehuwa dan melakukan perintahnya. Mereka melakukannya tepat seperti itu. Lalu Allah membuat angin bertiup untuk mengeringkan bumi. Air mulai surut, membentuk samudra, laut, danau, dan sungai. Bayangkan perasaan Nuh dan keluarganya ketika bahtera tiba-tiba terhenti di atas pegunungan Ararat. Bagaimana selanjutnya? Kejadian pasal 8 mengatakan bahwa Nuh melepaskan seekor gagak besar untuk melihat apakah ada tanah kering di sekitar situ. Tapi burung itu selalu kembali. Belum ada tempat untuk hinggap. Belakangan, Nuh melepaskan seekor merpati. Tapi sejauh apapun burung itu mencari, belum ada pohon. Seperti gagak itu, ia pun kembali. 7 hari kemudian, Nuh melepaskan merpati itu lagi. Burung itu kembali, dan di paruhnya ada daun zaitun yang baru dipetik. Sekarang Nuh tahu bahwa ada beberapa pohon yang mulai terlihat. Akhirnya, bumi pun kering. Sekarang Nuh menunggu perintah Yehuwa berikutnya. Allah berfirman, "Keluarlah dari bahtera, engkau dan seluruh keluargamu, dan semua burung serta binatang." Bagaimana perasaanmu seandainya kamu selamat dari air bah itu? Kamu pasti akan sangat bersyukur kepada Allah. Itulah persisnya yang dirasakan Nuh dan keluarganya. Mereka sungguh bersyukur sehingga mereka mendirikan mezbah bagi Yehuwa. Mereka mempersembahkan korban ucapan syukur di atasnya. Allah sangat senang dengan ibadat Nuh yang penuh rasa syukur itu.
Nuh beserta keluarganya sangat bahagia karena Yehowa telah menyelamatkan mereka. Lalu Yehowa memberkati mereka dan menyuruh mereka beranak cucu dan menyebar ke seluruh bumi. Akhirnya, putra-putra Nuh dan istri mereka mempunyai anak-anak. Binatang-binatang juga mempunyai anak-anak. Demikianlah, manusia dan binatang mulai menyebar ke seluruh bumi. Yehowa memberikan janji yang khidmat kepada Nuh dan seluruh umat manusia. Aku tidak akan lagi mendatangkan banjir untuk membinasakan seluruh bumi. Ia memberikan sesuatu yang indah di langit untuk membantu mereka mengingat janjinya. Pelangiku aku berikan di awan, dan itu akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Kamu pun bisa seperti Nuh. Caranya dengan mempelajari teladannya. Ia punya keluarga yang kuat secara rohani. Mereka bersama-sama membangun bahtera dan mengurus binatang. Mereka juga mengabar kepada dunia yang tidak percaya. Ya, Nuh adalah pemberita keadil-benaran. Nuh berjalan dengan Allah, dan kita pun harus demikian. Bagaimana? Kita harus memberitakan kabar baik bahwa Allah berjanji untuk membersihkan dunia kita dari orang jahat. Ia akan memulihkan Firdaus di bumi bagi semua orang baik yang melayani Dia dan mengikuti putranya, Yesus. Pada saat itu, Nuh dan keluarganya akan dihidupkan kembali di bumi. Apakah kamu dan keluargamu akan ada di sana? Apakah kamu akan ada di Firdaus untuk mengobrol dengan mereka? Kalau kamu berjalan dengan Allah, itu pasti menjadi kenyataan.